Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Mira Barkati dengan NIM C14012211071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat primer spesifik dan degenerate. Sebelumnya, pertama-tama kita akan membuka aplikasi BioEdit terlebih dahulu. Sini kita buka. Kemudian kita ke bagian File dan ke bagian Open. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mencari data tentang growth hormone dari ketiga ikan yang saya pilih melalui website NCBI. Nah, jadi di sini saya tinggal memasukkan ikan yang ingin saya cari primernya. Di sini saya memilih nila biru terlebih dahulu. Di sini telah terbuka dan saya akan rename dulu namanya. Nila biru. Apply and close. Kemudian saya akan ke bagian file dan saya akan mengubah grafik view-nya. Di sini settingannya sudah sesuai, tinggal mengubah page width-nya menjadi angka 15. Dan di sini kita redraw. Oke, setelahnya akan terlihat. Nah, di sini kita bisa melihat setelah kita mendapat data-datanya dari NCBI dan kita lihat grafik view-nya, di sini gen dari ikan nila biru itu memiliki panjang basa nukleotida itu tuh hingga mencapai 777. Nah, kemudian saya akan memilih sequence mana yang akan dijadikan primer forward dan sequence mana yang akan dijadikan primer reverse dengan panjang base pair itu di antara rentang 18 hingga 25. Nah, sebelumnya saya sudah membuat catatan di sini untuk Nah, di sini untuk ikan nila biru, saya memilih sequence di antara 110 hingga 130. Nah, dia ada di bagian sini hingga bagian sini. Dan telah saya catat untuk basa nukleotidanya. Kemudian di bagian reverse, saya memilih di rentang 420 hingga 440. Dan untuk forward dan reverse ini, base pair yang telah saya pilih itu berjumlah 21. Nah, untuk reverse sendiri akan saya komplement terlebih dahulu, kemudian saya reverse, yaitu saya balikan lagi susunan dari nukleotidanya. Nah, setelah terbentuk antara nilai forward dan reverse, kita akan membuka website NCBI untuk mengetahui spesifikasi dari primer yang kita pilih. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah primer yang kita ambil itu bersifat spesifik atau tidak. Nah, untuk di bagian pertama, di sini kita mengcopy primer forward-nya, dan di bagian bawah ini kita memasukkan reverse primernya. Di sini telah dijelaskan juga parameternya. Kemudian, untuk bagian organism, di sini kita harus memilih sesuai dengan famili ikan yang kita pilih. Kebetulan saya mengambil ikan nila, jadi saya familinya itu adalah cichlid. Nah, di sini kita show result dan get primer. Sebelumnya saya sudah mencoba dan di sini saya telah mendapatkan spesifikasi dari primer ikan nila biru. Nah, untuk panjang base pair-nya di sini tertulis 21. Untuk melting temperaturnya itu dia ada 56,28 untuk forward-nya dan reverse-nya 59,05. Nah, untuk yang optimal itu sebenarnya di antara rentang 52 hingga 58. Untuk DC konten itu idealnya itu 40 hingga 60 dan yang saya miliki ini 38 dan 52. Jadi di sini ada nilai self complementary dan di sini juga kita bisa mengetahui primernya ini apakah spesifik atau degenerate. Nah, kebetulan sekali primer yang saya pilih ini tidak spesifik karena bisa digunakan pada jenis ikan yang berbeda. Nah, selain kita mengecek menggunakan website NCBI, kita bisa mengecek menggunakan website IDT. Di sini saya akan melakukan sign in terlebih dahulu. Hmm. Nah, setelah melakukan sign in, kita ke bagian tools dan oligo analyzer tool.
di sini kita akan memasukkan primer forward dari ikan nila biru. Dan ini telah saya masukkan sebelumnya, kita tinggal menganalize. Oh, maaf, sebelumnya kita ubah dulu menjadi RNA dan analyze. Nah, di sini mendapatkan nilai atau informasi yang sama dengan website NCBI. Nah, kemudian di sini ada hairpin, subdimer, dan heterodimer. Ini untuk mengecek kemungkinan pada saat PCR apakah primer akan menempel. Nah, untuk hairpin, di sini tuh ada kemungkinan PCR menempel dengan diri dia sendiri. Dan didapat dua kemungkinan, dan untuk mengatasinya itu kita bisa menggunakan atau membuat primer dengan delta G kurang dari -6. Nah, untuk self-dimer, itu tuh kemungkinan dia menempel pada sesama primernya. Dan ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Selain itu, heterodimer. Itu ada kemungkinan atau copy paste dari reverse itu menempel pada primer forward atau menempel ke reverse-nya. Di sini kita masukkan sequence dari reverse-nya. Sini kita masukkan dan kita calculate. Nah, di sini ada cukup banyak kemungkinan juga bahwa primer akan menempel ke bagian forward ataupun ke bagian reverse-nya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi BioEdit dan kita tutup terlebih dahulu yang ini. Nah, di sini kan telah ada data tentang nila biru. Kita tambahkan data tentang growth hormone dari dua jenis ikan tambahan. Kita ke bagian import, lalu sequence alignment file, dan kita masukkan nila hitam, open. Di sini saya akan rename terlebih dahulu. Kan nila hitam. Oke, setelahnya apply and close. Dan ada ikan lain juga. Tahapannya sama, import sequence alignment file. Kemudian nila. Ini untuk ikan nila. Apply and close. Nah, telah didapatkan 3 data sequence, setelah kita kontrol A, dan kita ke bagian accessory application. Di sini kita ke class W, multiply alignment. Ini tinggal kita run aja, dan kita oke. Nah, dari sini kita bisa melihat urutan dari basa nukleotida pada ketiga ikan yang telah dipilih. Kemudian, untuk penampilannya agar lebih mudah terbaca, kita ke bagian graphic view lagi. Dengan setting yang telah sama, ada titles on left, titles bold, shading, ada numbers left of sequence, sequence bold, sequence in color, number right of sequence, show ruler, dan di sini page width-nya kita ubah menjadi angka 15. Dan kita redraw. Nah, ini untuk bagian degenerate, jadi kita akan memilih pada rentang berapa untuk dijadikan primer forward dan pada rentang berapa untuk dijadikan primer reverse. Nah, di sini kita tetap menggunakan base pair yang sama, yaitu 21 base pair. Untuk sebelumnya telah saya buat di sini, untuk bagian degenerate, di mana untuk primer forward itu di antara rentang 130 hingga 150, ada di bagian sini, dan ada 21 base pair. Nah, untuk bagian reverse dari ketiga ikan ini akan dibuat reverse yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk nilai reverse-nya telah saya pilih di antara rentang 320 hingga 340, yang mana itu akan digunakan sama untuk ketiga ikannya. Rentang dari base pair ini bernilai 20 base pair. Nah, setelah kita memilih reverse-nya, kemudian jangan lupa kita komplement dan kita balikan atau kita reverse lagi. Nah, di sini nila biru, jadi kita sesuaikan saja nilai nila biru. Kemudian ada nila hitam, jadi kita sesuaikan saja dia ada di baris kedua, dan ikan nila itu ada di baris ketiga. Nah, setelah terbentuk dari masing-masing reverse-nya, kita akan menyusun reverse
dari masing-masing ikan. Di sini tinggal kita copy-copy saja nilai dari reverse-nya, sini, dan kita akan membuat primer campuran atau primer degenerate-nya. Nah, cara membuat primer campuran berdasarkan tabel yang telah diberikan sebelumnya, kita akan mengubah nilai apabila terdapat massa nukleotida yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya di sini, ada pada A, GA yang akan berubah menjadi R, dan GAG yang akan berubah menjadi R. Sejauh ini, untuk reverse-nya hanya berubah di dua basan nukleotida saja. Nah, dengan begitu telah terbentuklah primer degenerate dari tiga ikan nila yang telah saya pilih. Nah, demikian bagaimana cara membuat primer spesifik dan primer degenerate. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.